Salam dan salam sejahtera kepada kita semua. Saya sangat gembira dan bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat berjumpa dalam program Wacana Firman musim yang ketiga. Terlebih dahulu, lebih baik lagi saya bertanya untuk rekan-rekan saya panel. Apa kabar? Oh, lapar. Lapar. Kabar baik. Terima kasih karena pada saat ini kita akan bincang lagi sesuatu topik yang mungkin boleh melaparkan ataupun mungkin yang tidak. Oke. Kita melihat dalam dunia sekarang ini kita boleh jumpa banyak jenis diet-diet. Macam diet apa itu? Water diet ataupun mungkin juga orang kenali sebagai water fasting, intermittent fasting dan banyak. Tapi itu fasting. Boleh juga kita kalau kita orang Sabah tidak kira apa fasting, kita cakap itu diet kan. Tidak makan malam, itu juga dikira diet. Tapi dalam community Adventist nih kita juga terkenal sebagai salah satu apa itu diet yang dikenali sebagai vegetarian diet. Siapa di sini yang vegetarian? Melindro, adakah kamu vegetarian? Tidak. Tidak. Edi? Belum. Belum lah ya, Pastor? Oh, Pastor. Oke. Ini yang apa ini mantap. Ada seorang vegetarian dan boleh memberikan kita pencerahan pada topik kali ini. Oke, sebelum kita bermula, lebih baik dulu kita mengundang Roh Kudus dalam perbincangan kita pada hari ini, dan saya mengundang Eddie Lindon untuk berdoa sebagai doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan ini untuk mengadakan perbincangan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai setiap persatu kami di sini, biarlah apapun yang akan kami bincangkan itu semua sesuai mengikut kehendak-Mu dan akan menguatkan lagi kami dan akan membuat kami bertumbuh bukan saja dalam iman kami tapi juga dalam pengetahuan kami. Dan semua ini saya minta dalam nama Yesus Juru Selamat kami semua. Amin. Amin. Terima kasih Adi. Oke, kita tahu vegetarian ini boleh dikenali sebagai apa? Makanan-makanan hijau. Kita lihat makan makanan hijau. Jadi saya ingin bertanya, mungkin salah satu daripada kamu, apa itu vegetarian mengikut kamu? Mungkin kita boleh mulai dari saudara Merindro. Apa itu vegetarian? Secara ringkaslah, apakah definisi vegetarian? Untuk saya, yang saya pikir, kalau saya, apabila orang bilang vegetarian, kalau saya selalu ingat hijau. Saya selalu ingat sayur. Jadi kalau kita bilang, oh ini orang vegetarian, oh jadi dia makan sayur saja. Jadi secara ringkas untuk saya, kalau saya mendefinisikan apa maksud vegetarian, itulah yang saya akan cakap. Hijau. Oke. Tapi bukankah ada sayur yang warna purple juga ya? Bukan bayam warnanya lain? Iya. Tapi hijau. Mungkin Adi putih. Oh, bukan putih. Kalau bagi saya vegetarian ini, sebelum itu saya ingin menceritakan sedikit lah. Baru-baru ini, minggu ini juga sebenarnya ada saya pergi ke rumah salah satu fakulti melawat, dan di sana saya mempelajari sesuatu. Dan disebut di sana practical vegetarian. Wow. Wah, practical vegetarian ini konsep yang menarik sebab dikatakan atau difahami ya dia selalunya makanan hijau lah. Bukan daging, tidak ada daging. Tetapi sekiranya produk-produk ini tidak dapat dibeli atau tidak dapat not available kan, maka mereka akan makan juga option lainnya, itu daging lah atau ayam atau yang animal base. So ini konsep dikatakan practical vegetarian. So ini yang saya memahami lah, ada vegetarian yang fully vegetarian,
ada juga yang dikatakan practical vegetarian. Oke, ada. Tapi tidak pasti pula kalau Dokter Gerard ini mana satu yang mungkin Dokter Gerard boleh memberikan definisinya. Dokter Gerard mungkin boleh memberikan salah sedikit kebaikan maupun Keburukan. Bukan tidak ada keburukan, keburukannya sebab Ya. silakan Dokter Gerard. Kamu tanya apa itu vegetarian? Vegetarian adalah orang yang tidak makan haiwan. Tidak makan flesh food. Tetapi vegetarian pun ada juga beberapa grup lah. Ada yang kita panggil yang biasa lah kita panggil, ada yang dipanggil lacto-ovo vegetarian. Maksudnya adalah dia ini tidak makan, in general tidak makan flesh ataupun daging itu sendiri, tetapi dia boleh makan susu, boleh minum susu ataupun produk haiwan susu itu, produk susu keju contohnya, dan dia boleh makan produk haiwan yang bertelur, telur lah, ayam. So lacto maksudnya berkaitan dengan susu, ovo berkaitan dengan telur, itu dipanggil lacto-ovo vegetarian. Alright. Kemudian ada yang lacto vegetarian, ovo vegetarian, maksudnya dia pilih salah satu itu sahaja. Tapi in general itu dipanggil vegetarian. Yang satu lagi grup itu dipanggil vegan. Vegan adalah mereka yang langsung tidak mengambil sebarang produk yang berkaitan haiwan. Ya, itu adalah vegan lah. Sekarang ini kalau kita pergi ke 7-Eleven, kamu boleh lihat banyak pilihan plant-based food. Di sanalah kita boleh lihat vegetarian. Saya pernah melalui semuanya. Saya pernah menjadi vegan once upon a time. But disebabkan ada isu-isu tertentu yang berkaitan dengan ministry dan juga sebagainya. Saya fikir Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan untuk memilih mana satu yang saya harus ikuti pada hari ini. Sampai sekarang Pastor, adakah Pastor merekomendkan kepada kami yang bukan juga tidak makan sayur, kami terlebih kepada dua-dua, adakah mungkin kelebihannya Pastor? Mungkin itu kita boleh cerita lepas ini. Wah, macam health talk pula nih kan. Ya, saya pikir kita harus lihatlah dia punya basis. Sebab kalau saya katakan, ya kamu harus, saya bias lah kan. Sebab seperti itu. Tapi kalau kita melihat kepada dasar kenapa kita harus memilih sesuatu, ya mungkin kamu boleh buat keputusannya kemudian. Sebab saya sendiri pun, saya menjadi vegetarian pada hari ini, lebih didasarkan atas teologi. Kalau dulu lebih kepada suka-suka ikut orang, kemudian pergi kepada atas alasan kesehatan. Tapi pada hari ini, sebab saya menjadi vegetarian lebih kukuh, yaitu berdasarkan teologi. Oke, terima kasih Pastor dengan juga rekan-rekan panel saya, di mana kita sudah diberi sedikit pencerahan melalui apa ini vegetarian. Nah, mari kita lihat dalam soalan kedua, di mana dalam komuniti Adventist ini kita terkenal dengan kesehatan melalui vegetarian diet ataupun plant-based diet ataupun makanan yang green, hijau, yang sayur-sayur. Nah, kita melihat di sini kenapa veggie diet ini memainkan peranan yang penting dan terutamanya di dalam komuniti Adventist kita. Bahkan Ellen G. White menerima vision itu daripada Tuhan mengenai diet ini. Kamu rasa kenapa ini di-streskan di dalam komuniti Adventist kita nih mengenai vegetarian diet ini? Menurut pembelajaran saya dan pemahaman saya, kesehatan ini merupakan satu topik yang sangat integral dalam sejarah pembentukan gereja kita sendiri. Ada 3 sebenarnya boleh dikatakan ministry yang selalu dibawa-bawa lah dimanapun Adventist ini pergi kan, menurut pembelajaran saya, education, publication, dan juga health lah. Kalau silap mungkin nanti boleh betulkan. Tetapi menurut pembelajaran saya, ya ini ketiga benda ini sangat penting dalam sejarah dalam pembentukan gereja kita tersendiri. Jadi itulah kenapa saya pikir sehinggalah ke hari ini kita membawa atau memegang teguh health message juga. Health message. Sebab dia ada long history
dan dia dari permulaan pun dia sudah ada, so dibawalah sehingga ke hari ini. Itu yang saya teringat dan terfikir sebentar tadi. Mungkin Melrindo ada tambahan? Tadi soalan dia mengatakan bahkan Ellen G. White juga menerima vision daripada Tuhan mengenai diet ini, ya. Ada juga, memang ada di buku Ellen G. White, dia mengatakan tentang ini, vegetarian. Kalau kita baca topik itu, tajuk besar di sana dia mengatakan Christian temperance and Bible hygiene, dia bilang. Saya rasa apa yang dikatakan dalam buku Ellen G. White, terutamanya dalam ini topik, saya rasa dia berkaitan dengan temperance juga. Jadi mungkin ada pentingnya kalau kita guna tulisan Ellen G. White. Saya rasa kita perlu lihat juga apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Ellen G. White apabila dia mengatakan tentang ini, tentang vegetarian diet. Ya, jadi itu saja daripada saya. Mungkin Pastor Gerard ada penambahan? Saya ingin merujuk semula apa yang Lyndon sebut tadi mengenai tiga entiti itu, tiga bahagian di dalam pelayanan gereja. Yang salah satunya itu adalah health reform, ya. Dan health reform itu termasuklah makanan dan juga selain daripada itu gaya hidup dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat vegetarianism itu sebagai sebagian daripada gaya hidup seseorang, maka reformation of health itu merangkumi bukan sahaja dari segi behavior, bukan saja dari segi apa yang kamu ambil, apa yang kamu tidak ambil, tapi merangkumi keseluruhan secara holistik orang tersebut. Dan Tuhan mempunyai message. Kita punya gereja ini sebagai satu pergerakan di mana Tuhan mempercayakan kepada gereja ini satu message kepada dunia pada zaman akhir ini. Dan antara yang digunakan oleh Tuhan untuk memberikan penekanan kepada message-message tertentu adalah tiga bahagian inilah, menggunakan kesehatan dan juga pendidikan dan juga publikasi. Ya, saya pikir sangat baiklah kita mendapat health reform ini. Bukan saja health reform, tapi ada aspek lain juga kita diberi oleh Tuhan untuk membantu kita dari segi temperance, dari segi untuk gaya hidup sehat kepada kita. Bukan saja Alkitab ataupun hikmat yang diberi melalui Alkitab ini kepada kita, tetapi health reform juga sudah kita diberikan untuk kita hidup. Dan saya rasa mungkin Adventist ini mungkin beruntung lah kan mendapat salah satu kabar yang baik melalui health reform ini. Nah, vegetarian diet ini adalah salah satu daripada health reform itu, dan kita sudah disyorkan untuk menjalani ataupun untuk mengikuti vegetarian diet ini. Nah, kita melihat kalau kita disyorkan untuk mempunyai mengikuti vegetarian diet ini, mari kita lihat ada yang mengatakan Yesus sendiri juga memberikan pengikut-pengikutnya makanan ikan. Kalau kita lihat di Matius 14 ayat 13 hingga 20, mungkin Melrindro boleh baca itu. Dalam Matius 14 ayat 13 hingga 20. Matius. Oke, Matius 14 ayat 13 hingga 20. Oke. Setelah Yesus
mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya akan makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Nah, kita melihat di sini Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Yang kita boleh lihat ikan, yaitu daging, dan juga roti. Tidak juga dia masukkan seperti sayur ataupun apa, tetapi kita lihat Yesus memberikan ikan. Saya melihatkan, dan banyak orang mengatakan kita melihat Yesus itu sebagai role model kita dan kita patut ikut. Tetap kalau dari segi role model itu apa saja mereka buat, apa saja mereka bagi, seakan-akan kita mengambil inspirasi daripada itu, dan seakan-akan oh ini jaminan yang kita boleh ikut. Nah, kita lihat di sini Yesus memberi makan ikan yang daging secara spesifik, tapi Ellen G. White pula mensyuruhkan kita untuk makan mempunyai vegetarian diet. Macam mana itu? Mungkin rekan-rekan saya boleh memberikan kepada pencerahan dengan ayat ini, maupun dengan soalan yang sudah ditujukan. Kita harus melihat kepada diet pada masa itu. Kita tidak langsung mengatakan kalau kita perlu vegetarian, kita harus juga melihat bahwa Yesus pun harus vegetarian. Kita memaksakan apa yang kita pikir kepada mereka yang berada pada hari itu. Even kepada Yesus pun kita memaksakan apa yang kita fahami pada hari ini kepada apa yang mereka buat pada masa itu. Itu tidak boleh dilakukan apabila kita mempelajari Alkitab dengan sepatutnya. Kita harus memahami mereka sebagaimana mereka harus difahami pada konteks mereka. Dan makanan ruji mereka adalah roti. Ya, dan antara yang menjadi makanan kebiasaan mereka juga adalah ikan, sebab tempat tersebut dekat dengan tempat penangkapan ikan juga, dan selain daripada itu ada juga diet yang lain, dan itu merupakan makanan yang mudah untuk didapati pada masa itu juga. Terima kasih Pastor, kata Melindro. Ya, saya suka dengan apa yang Pastor Jarad katakan. Kita harus lihat juga konteks pada masa itu, dan saya pikir memang mungkin masa itu bread ataupun roti dan ikan mungkin itu adalah makanan yang mereka selalunya dapat, dan selalunya itulah makanan yang mereka makan. Dan saya pikir mungkin kita tidak juga boleh cakap Yesus macam bukan juga vegan. Kita tidak boleh cakap macam itu juga.
mungkin kita perlu faham juga apakah latar belakang tentang inilah secara spesifik cerita ini. Ya. Saya melihat dari sudut pandangan yang sedikit berbeza dari sahabat-sahabat saya dan para panel yang lain. Dan bagi saya, apabila saya membaca cerita ini, sebenarnya saya rasalah cerita ini bukan dicatatkan untuk kita untuk advocate vegetarianism atau advocate boleh makan ikan. Tapi bila saya membaca ini kan sepertinya dia punya center atau tengah-tengah atau yang paling utama adalah yang di verse 16 ayat ke-16, di mana dalam bahasa Inggris Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat." Dan ini kan tercatat kehidupan Yesus, ministry dia, pekerjaan dia, dan saya melihat sini kan poin yang dia mau bagi tahu adalah ministry Yesus ini holistic. Holistic in a sense bukan sahaja preach the gospel, bukan saja aspek minda saja, tetapi dia holistic. Ministry Tuhan ini atau ministry Yesus ini dia recognize juga itu physical and also economic needs of the people lah. Sebab di sini kita nampak di ayat yang ke-15 ini kan remote place, dia bilang it's already getting late, and then banyak orang. Jadi kalau kita hantar orang, mereka harus they can go to the villages and buy themselves some food, dia bilang. Tapi Yesus mengatakan they do not need to go away, you give them something to eat. So saya melihat di sini dari sudut pandangan yang sedikit berbeza, di mana naratif ini atau cerita ini dia bukan advocate vegetarianism atau dia advocate boleh makan ikan kah. I think it has nothing to do with that argument. Dan saya melihat di sini dia demonstrate bahwa Jesus punya ministry ini holistic. Dia bukan sahaja tackle itu issue of diet. Itu heart and also the intellectual mind, but also includes physical and economic needs of the people. Itu yang saya melihat lah kalau dari ini cerita. Ya, saya melihat juga kalau kita kaitkan dengan vegetarian diet macam tidak ada kaitannya kan. Sebab the whole context untuk ayat ini bukan mengatakan, mungkin tiada langsung mengatakan pasal vegetarian diet kan. Kalau kita lihat Yesus membuat miracle di sana dan tiada langsung mengatakan vegetarian diet atau apa. Tapi mungkin saya faham juga lah macam mana perspektif orang ini yang apabila dia melihat ini kan, kau tengok Yesus sendiri pun dia memberkati, dia kasih makan orang ikan. So disebabkan perbuatan Yesus ini maka orang mengatakan okay, yes, boleh makan ikan. Mungkin begitu juga saya boleh faham perspektif mereka. So in a sense orang punya approach dan pemahaman dan argument is valid juga lah. So itu yang saya pikir kita harus bincangkan lah dan lihat sama-sama. Mungkin saya ada terfikir, mungkin adakah masa itu saja makanan yang terdekat mereka boleh dapat. Terus Yesus pun membenarkan begitu. Adakah kemungkinan Yesus kalau ada sayur di sana boleh saja diambil, tetapi mungkin setiap time itu budak yang ada pada masa itu hanya ada ikan dan roti. Mungkin adakah itu saja yang dapat digandakan untuk dikasih makan 5.000 orang. Ya, apa saja yang available pada masa itu. Pikir Tuhan boleh berkat apapun, tapi itu yang available pada masa itu. Dan kalau kamu lihat bagaimana climate mereka pada masa itu, kalau kamu bawa something yang seperti cara kita masak pada hari ini, by the time masa mereka makan sudah lewat tengah hari sudah lepas midday. Mungkin dengan climate itu, cara kita masak pada hari itu mungkin sudah basi makanannya. Ya, betul. Tapi apa yang mereka bawa itu adalah makanan yang boleh tahan selama
lebih daripada 1 hari. Ya, apa itu tadi saudara Adi partially apa? Partially. Apa tadi itu? Yang, Mana satu ya? yang pasal vegetarian apa tadi? Oh, sebab saya mengatakan sepertinya ayat ini dia bukan pasal advocating vegetarianism. Bukan yang mula-mula ada beberapa jenis vegetarian. Oh, practical vegetarian. Practical vegetarian yang dimana tiada sepatutnya diet yang kita ambil pada masa itu, tetapi ada makanan. Bukan sebab untuk kita mau fokus kepada diet kita, tetapi untuk survive kan pada masa itu. Mungkin poin yang boleh kita ambil. Nah, untuk soalan seterusnya, saya juga selalu dan sering mendengar, dan saya rasa semua kita di sini selalu mendengar, terutama di tempat kita, mungkin ada terdengar ataupun terlimpas dalam di telinga kita, mengatakan hanya orang-orang yang praktiskan ataupun yang mempraktikkan ataupun mengikuti vegetarian diet ini sahaja yang masuk ke dalam syurga. Seakan-akan bikin bingung sedikit, macam mana boleh vegetarian saja masuk syurga. Dan mereka quote daripada salah satu petikan Ellen G. White yang kita boleh lihat di testimoni Diet and Food, buka surat 87.3, dia mengatakan di sana, biji-bijian dan buah-buahan yang disediakan bebas daripada lemak dan dalam keadaan semula jadi yang mungkin harus menjadi makanan untuk semua orang yang mendakwa sedang bersiap untuk terjemahan ke syurga. Nah, seakan-akan ayat ini mengatakan kita seharusnya ikut diet ini supaya kita boleh bersedia untuk diterjemahkan untuk masuk ke syurga. Nah, betulkah untuk masuk ke dalam syurga ataupun untuk bersedia diterjemahkan perlu terlebih dahulu lah menjadi vegetarian? Sebab perlu terlebih dahulu menjadi vegetarian. Apa pandangan panel-panel? Kalau hanya vegetarian yang boleh masuk syurga, bermaksud kita berempat di sini hanya Dr. Gerard yang boleh masuk syurga. Seperti Dr. Gerard saja yang layak diterjemahkan untuk masuk dalam syurga. Tetapi itu saya pikir tidaklah benar, sebab in that sense kan limited salvation dan tidak susah bagi saya untuk menerima kalau kita mengatakan hanya vegetarian sahaja yang boleh masuk syurga. Saya bukan ingin mengatakan bahwa yang vegetarian ini tidak boleh masuk syurga atau yang bukan vegetarian ini tidak boleh masuk syurga. Tetapi menurut pemahaman saya, Alkitab mengajar kita bahwa sesiapa yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dia, maka mereka akan mendapatkan kehidupan kekal. Tidak pula dia mengatakan harus mengikuti diet-diet tertentu. So bagi saya pikir vegetarianism bukan salah satu kriteria atau requirement untuk masuk syurga. Tetapi seakan-akan pandangan ataupun pendapat tersebut tidak sehaluan dengan apa yang Ellen White katakan. Ellen White katakan itu. Macam mana? Itu pun boleh kita consider pencerahan juga yang boleh diberikan. Mungkin Saudara Melrindro. Saya suka respon dengan soalan yang tadi itu. Ada perlukah jadi vegetarian baru diselamatkan? Saya pikir kalau kita cakap, kau mesti jadi vegetarian dulu supaya kau diselamatkan. Seakan-akan kita coba imply salvation by works. Dan saya rasa doktrin ini, salvation by works, saya rasa dia bercanggah daripada apa yang kita belajar di dalam gereja kita. Takkanlah makanan ini kita punya kondisi untuk masuk ke syurga. Takkanlah kita guna makanan untuk syarat kita. Mesti kau pilih ini jenis makanan baru kau boleh diselamatkan. Bukankah iman kita yang lagi penting untuk kita diselamatkan? Ya, jadi itu saja.
Iya, saya percaya Dr. Gerard pun sendiri memahami bahwa dia menjadi vegetarian ini bukan untuk diselamatkan. Betul kan, Dr. Gerard? Betul, betul. Betul. So, saya melihat, iya, macam sukar kalau kita ingin mengatakan vegetarian sahaja atau vegetarian adalah requirement untuk masuk surga. Jadi apakah peranan Yesus di sana? Tetapi walaupun sudah dijawab begitu dan kita tahu masih juga tidak sehaluan dengan apa yang dikatakan oleh Ellen G. White ini. Macam mana itu rekan-rekan? Saya pikir kalau kita lihat apakah yang ditulis itu di sini, ini bukan satu-satunya petikan dia. Dia ada petikan yang lain juga berkenaan dengan meninggalkan makanan daging. Yang lain sebenarnya lebih jelas mengenai vegetarian itu. Kalau kamu lihat di dalam Council for the Church, kamu lihat bagaimana dia menyebut dengan jelas mengenai berhenti daripada memakan flesh food ataupun makanan daging, dibuang daripada diet dan sebagainya. Cuma kalau kita lihat petikan yang kamu sebut tadi berkenaan dengan itu dalam Testimonies Diet and Food itu, nama-nama yang disebut di sana itu sebenarnya adalah makanan yang memang sudah baik gitu. Biji-bijian, buah-buahan itu adalah makanan yang kita sebut makanan asal daripada Taman Eden lagi. Tapi masalahnya di sana adalah ada yang memakan itu dicampur lemak dan sebagainya, gravy, minyak dan sebagainya. Banyak tambah-tambahan dia di sana yang merangsang taste itu dan membuatkan dia sedap. Itu yang dia maksudkan itu di sana. Biji-bijian dan buah-buahan yang disediakan bebas daripada lemak. Dan dalam keadaan semula jadi, itu yang seharusnya menjadi diet bagi mereka yang mendakwa sedang bersiap untuk terjemahan ke syurga. Nah, kita boleh lihat Tuhan ini saya just coin some words, buat perkataan dia. Adakah ini aspirasi ataupun kondisi ataupun condition, syarat, ataupun apakah ini aspirasi? Nah, kalau ini kita jadikan satu syarat begitu, maka kita akan katakan, oke, untuk masuk kita vegetarian supaya kita masuk surga. Oke. Tapi kalau kita lihat ini adalah sebagai satu aspirasi, ya, sesuatu yang mau kita capai dalam perjalanan kita ke surga. Kita jadi vegetarian bukan supaya kita masuk surga, tetapi sebab kita dalam perjalanan ke surga. Itu lain lagi. Jadi kalau kita dalam perjalanan ke surga, aspirasi itu, dalam perjalanan itu, oke, ada hal-hal tertentu yang saya harus tinggalkan dalam perjalanan. Sebab Alkitab mengatakan jalan ke surga itu sempit. Jadi apabila kita melalui jalan yang sempit, ada hal-hal tertentu yang harus kita tinggalkan. Sebab kita tidak boleh membawa dia melalui jalan yang sempit. Kalau jalan itu sempit, kalau banyak bag kita bawa tidak muat, jadi kita harus tinggalkan beberapa bag. Bagi kawan. Kawan pun tinggalkan, buang. Nampaknya kalau pemahaman seperti itu, sepertinya itu yang Ellen White katakan di sini, sebab dikatakan di ujung ayat itu yang saudara Jason bacakan tadi, biji-bijian, makanan buah-buahan ini kan harus menjadi makanan untuk semua orang yang mendakwa sedang bersiap untuk terjemahan ke surga. In other words, mereka ini seperti mana yang Dr. Gerard katakan tadi lah, dalam proses persediaan itu kita menuju towards heaven. So instead of condition, dia mungkin lebih sesuai dilihat sebagai aspirasi lah. Ya. Ya, saya suka pendapat itu dan bukan seakan-akan sudah diberikan pencerahan mengenai ayat ini, dan banyak yang banyak yang terbingung disebabkan ayat ini, dan terima kasih juga kerana kamu semua sudah memberikan pencerahan dengan ayatnya. Jadi
melalui apa yang sudah dikatakan aspirasi ataupun kondisi, mungkin adakah petikan Ellen G. White ini perlu kita tafsir betul-betul dan tidak boleh diambil secara begitu saja. Kalau ada di sini, ambil begitu saja. Macam mana itu pendapat kawan-kawan? Kita harus lihat dalam konteksnya. Biasanya apabila kita menyebut itu, kita ambil satu-satu petikan itu di luar konteks, dan itu saya pikir tidak seharusnya dilakukan oleh sesiapa sahaja yang membaca tulisan roh nubuat ini. Bagaimana kita membaca Alkitab? Kita harus melihat satu-satu petikan itu berdasarkan konteks, konteks sejarah, konteks setting hidup mereka pada masa itu, konteks literary dia, dan sebagainya. Demikian juga tulisan roh nubuat ini. Kita harus melihat itu dalam konteks, dan bukan saja itu, kita harus melihat juga kepada ulasan-ulasan lain yang mungkin bercanggah dengan apa yang disebut itu, bukan satu ayat itu sahaja. Oh ya, saya suka dengan poin Pastor, di mana kita perlu perhatikan dengan baik dan difahami dengan baik. Tidak boleh kita ambil secara gitu saja, sebab boleh membingungkan dengan kita. Nah, sudah saya nampak di mana kaitan vegetarian diet ini dengan keselamatan bukanlah berkaitan secara betul-betul, yang mengatakan untuk mendapat keselamatan kita perlu vegetarian diet. Untuk apa seperti begitu? Saya melihat itulah kaitan antara vegetarian diet dan keselamatan ini, di mana seperti Pastor cakap tadi, mungkin makanan-makanan yang berdaging ataupun makanan-makanan yang yang penuh dengan minyak, yang membuatkan kita susah untuk terus berjalan ke arah keselamatan itu, ataupun untuk mengadakan kehidupan yang lebih baik sebagai Kristen. Saya melihat vegetarian itu adalah salah satu cara untuk meringankan beban kita sedikit. Sebab kalau kita mempunyai healthy lifestyle, kesehatan yang baik, senang lagi kita untuk melayani orang-orang yang di sana. Nah, saya melihat sini seperti yang Melirindro cakap tadi juga, vegetarian seakan-akannya ini satu pekerjaan kalau kita disyorkan untuk menjadi vegetarian dan supaya kita selamat di syurga. Kita melihat itu sebagai satu pekerjaan, di mana kita harus menjadi ini untuk dapat ini menjadi vegetarian supaya masuk ke syurga. Nah, adakah kita perlu bekerja terlebih dahulu untuk masuk ke syurga? Ataupun adakah untuk masuk ke syurga kita harus bekerja perkara yang baik? Dan kalau iya ataupun kalau bukan, apa yang melayakkan kita untuk masuk ke syurga? Mungkin Melirindro boleh memberi pendapat. Secara ringkas, mungkin para panelis yang lain boleh menjelaskan lagi lebih dalam. Secara ringkas, kalau saya, apa yang melayakkan kita untuk masuk ke syurga adalah iman kita. Saya rasa iman kita sangat penting untuk keselamatan kita. Dia memainkan peranan yang sangat penting, dan salah satu aspek yang sangat diperlukan untuk kita bagi umat-umat Kristen. Jadi secara ringkas saya rasa apa yang melayakkan kita untuk masuk ke syurga, pertama-tama sekali kita memerlukan iman. Kenapa dengan Saudara Edi? Saya terfikir perkataan membuatkan kita layak masuk syurga. Saya pikir tidak ada sebenarnya sebarang perbuatan, perkara, aktiviti yang kita boleh lakukan untuk melayakkan diri kita masuk syurga. Dan kebolehan kita untuk masuk ke syurga ataupun kelayakan kita untuk masuk ke syurga, saya percaya itu 100% bergantung kepada Tuhan sendiri. Jadi arti kata lain, kalau Tuhan memberikan kita itu kebenaran untuk masuk dalam syurga, then that's by grace. Dan itu yang kita katakan, kita ini diselamatkan
dengan kasih karunia Tuhan melalui iman. Dan kalau kita mendalami lagi ini, iman siapa? Ada juga kita belajar iman Yesus Kristus kepada Tuhan, dan kita cuma percaya kepada Yesus. So, ya, saya percaya ada juga requirement untuk masuk surga, yaitu percaya kepada Juru Selamat Yesus lah, dan kita percaya bahwa Dia ini kita punya Tuhan dan juga Juru Selamat, Penyelamat. Itu saya percaya satu-satunya requirement Dia. Tidak ada setakat yang saya belajar yang mengatakan apabila kita melakukan perkara baik, apabila kita tolong orang, beli makanan untuk orang, ataupun bagi konteks dalam institusi pembelajaran, education ini, tidak ada pula dia mengatakan, oke, kalau kau tolong buat homework kawan kau, atau tolong bagi pendapat untuk homework kawan kau, kau akan masuk surga. Tidak ada pula setakat inilah. Jadi saya pikir apa yang melayakkan kita masuk surga, tidak ada sebenarnya. Tidak ada perbuatan kita, apa-apa pemikiran kah, pertuturan kah. Ya, tidak ada. Hanya by grace. Satu-satunya bergantung kepada Tuhan. Itu pendapat saya lah. Ya, kita melihat hanya dari kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita, dan kita hanya perlu beriman kepadanya. Tetapi kalau kita pikir betul-betul, jenis iman yang macam mana itu? Kalau kita tahu, oke, saya percaya kepada Yesus. Oke, adakah itu berarti kita selamat? Dan juga ada juga mengatakan beberapa requirement. Tetapi apakah requirement itu yang boleh kita lihat? Mungkin Pastor Gerard boleh memberi pencerahan. Saya pikir kalau kita baca ayat ini dalam Efesus 2, dengan sangat jelas dikatakan dalam ayat 8, 9, 10. Efesus 2, 8, 9, 10. Sebab kerana kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jelas, kamu sudah jelaskan tadi kan, kamu sudah sentuh tadi. Tetapi ini yang menyusul. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dia berikan tambahan tuh. Ayat 9 juga memberikan tambahan yang sama. Itu bukan hasil pekerjaanmu. So, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita, ayat 10, ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So, apa yang terlihat dalam ayat 10 ini, selepas kita diselamat ataupun berikan kasih karunia itu untuk keselamatan kita, itu dalam gambaran di mana kita diciptakan dalam Kristus Yesus, yang kita panggil hidup baru ataupun ciptaan baru. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan, dia tidak katakan diciptakan dalam Kristus Yesus kerana melakukan pekerjaan baik. Tidak. Dia katakan untuk melakukan pekerjaan baik. Maksudnya, urutan itu, kita diciptakan, diselamatkan karena kasih karunia untuk pekerjaan baik. Yang menyusul itu adalah pekerjaan baik. Termasuklah mungkin kalau kita convicted of becoming vegetarian, or kita melihat ada dosa-dosa yang harus ditinggalkan selain daripada makanan, sebab ada lagi dosa lain yang sebenarnya lebih besar daripada dosa yang satu ini. Ada yang mengatakan, oke, dosa ini lebih besar, tetapi bagaimana dengan dosa kesombongan? Pride contohnya. Ini pun dosa yang disebut oleh Alkitab juga. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan menginginkan, dan kalau kita boleh panggil sebagai requirements, we may be, we can classify this juga lah sebagai apa yang Tuhan inginkan daripada kita, yaitu kita hidup di dalamnya dan berbuah. Dan apakah buah itu? Kita mengetahui bahwa buah roh itu merupakan antaranya juga. Dan itu yang harus ditunjukkan. Harus ditunjukkan untuk menyatakan bahwa iman kita itu adalah iman yang hidup. Kalau kita tidak menunjukkan buah, apakah iman kita itu hidup? Kita pun bertanya.
kita boleh persoalkan. Apakah buah ini adalah buah yang autentik kalau dia tidak memberikan buah yang sepatutnya? Mungkin dia tumbuh begitu saja. Contohnya kalau kita berikan pokok limau, tetapi pokok limau itu bukanlah sangat-sangat cantik lah. Tidak boleh digigit oleh ulat atau sebagainya. Sebab daunnya itu bukan daripada daun yang hidup, tetapi daun plastik contohnya. Jadi arti kata lain, Dr. Gerard, benarlah kalau begitu tidak ada sesuatu kebaikan atau perbuatan baik yang kita lakukan untuk diselamatkan. Sebab keselamatan itu by grace, kasih karunia, tetapi perbuatan baik itu harus menyusul atau naturally akan menyusul. Itu adalah fruit dia yang menunjukkan kita itu, umat-umat yang diselamatkan lah kan. Jadi dalam hal vegetarian ini dan petikan yang kita petik sebentar tadi dari tulisan Ellen G. White, sepertinya selari pula kalau pemahaman kita seperti itu, di mana dalam perjalanan menuju ke surga kan, kita ini kan, saya pikir inilah terma yang kita pakai dalam bahasa Inggris, dalam bahasa teologinya sanctification mungkin, that process, orang mengatakan to become more like Christ, the process. So sewaktu kita diselamatkan, sewaktu Tuhan memberikan kita kasih karunia dan dia mengatakan, oke, kamu sekarang ini justified, kamu akan diselamatkan sebab kamu percaya pada Yesus. Pada waktu itu kan kita masih lagi membawa semua bag-bag kita, baggage kita. Jadi dalam proses itu harus ada proses di mana kita tinggalkan bag, tinggalkan benda-benda yang tidak sepatutnya dibawa, tinggalkan benda-benda yang tidak ngam, kalau bahasa pasar dia mengatakan tidak ngam. So bila dikatakan sebentar tadi Ellen G. White, makanan vegetarian atau bijiran buah-buahan should be the food on the table, dia bilang kan, for those who are on the way, apa perkataan dia tadi, towards translation, yang sedang menunggu, yang sedang bersiap. So sebenarnya dia selari, Ellen G. White tidak mengatakan harus menjadi vegetarian untuk diselamatkan. Tapi sebab kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, maka perjalanan itu menuju ke surga kita harus ada itu. Saya pikir itulah proses sanctification, dan di mana kita akan tinggalkan benda-benda. Dan I guess vegetarian for some people akan menjadi first bag yang orang tinggalkan, makanan daging, dan kemudian menjadi vegetarian. Mungkin for some people mungkin makan menjadi bag yang terakhir. Kita tidak tahu lah, mungkin ini salah satu perspektif yang saya boleh terfikir. Apabila Pastor Gerard memberi penjelasan tadi, saya terfikir kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan saya rasa ada juga dia punya proses selepas itu. Kita diselamatkan oleh kasih Tuhan, otomatis kita akan percaya kepada Tuhan. Dan disebabkan kita percaya kepada Tuhan, otomatis iman itu dia menghasilkan, mungkin saya boleh katakan, dia menghasilkan pekerjaan yang baik. Dan apa yang Lyndon katakan tadi, itulah proses dia dalam sanctification lah. Itulah yang kita buat, menghasilkan pekerjaan yang baik, sesuatu yang baik. Terima kasih dengan pendapat-pendapat kamu semua. Dan saya sudah menyimpulkan di mana soalan vegetarian saja yang masuk ke surga. Dan saya pikir tidak. Betul. Bukan vegetarian saja, ataupun bukan Pastor Gerard saja yang masuk ke surga. Tetapi vegetarian diet itu memainkan peranan yang penting juga dalam perjalanan kita ke surga, di mana kasih karunia sudah diberikan kepada kita dan kita percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, dan secara naturalnya kita membuat pekerjaan itu hasil daripada iman kita, di mana bekerja untuk melayani orang lain, bukan saja kepada orang lain, tetapi juga bekerja sesama diri kita sendiri, di mana kita mengamalkan
vegetarian diet ini. Oke, mungkin ini saja perbincangan kita pada hari ini. Dan mungkin ada lagi yang tidak terjawab, mungkin boleh dibincangkan pada masa hadapan. Ada satu soalan yang saya pikir penting, bukan juga penting, tapi mungkin kita boleh jawab. Adakah 3 sahabat saya akan menjadi vegetarian? Masa hadapan. Masa hadapan. Oh, oke. Oke, terima kasih karena sudah datang ke dalam perbincangan ini, dan untuk menutup perbincangan kita, saya menyebut Pastor Gerard untuk menutup kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sebab mengajar kami pada saat perbincangan kami. Banyak hal yang telah kami pelajari, semuanya disebabkan Roh Tuhan memimpin kami dan mengajar kami. Kami pohon ya Tuhan agar kekuatan daripada Roh juga akan diberikan kepada kami dan juga semua yang mendengar perbincangan ini untuk membuat keputusan dan juga untuk melakukan hal yang akan dilakukan sementara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih sebab Engkau sudah mendengar doa ini. Kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Amin.